Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan bahasan tentang bagaimana ilmu fisika yang ada di biologi ya. Minggu kemarin kita ini pertemuan ke 13 ya. 13. Oke. Pertemuan ke 13, kemudian UAS kapan UAS? UAS pertemuan ke-16, Pak UAS. Iya, kalau di jadwal kapan? Sesuai jadwal kalender akademik. Belum tahu, Pak. Nanti dicek ya. Jadi kemungkinan agak cepat mungkin. Kalau 13, 14, 15, pertemuan 15 atau berapa nanti kita. Jadi kemungkinan agak cepat. Jadi, nah awal Desember tuh rasanya sudah harus beres semua. Ya. Jadi katakanlah kita punya waktu 2 minggu lah. Oke ya. Jadi kita lanjutkan materinya sekarang tentang apa ini? Tekanan ya. Tentang fluida. Nah, jadi kenapa mungkin harus dibahas fluidanya? Karena di kita, di tubuh kita, unsur biologinya kan sangat banyak cairan. Nah, walaupun sebenarnya fluida sendiri itu bukan cuman air, minyak seperti itu ya. Fluida yang termasuk dalam fluida itu bisa saja dari gas, kemudian cairan, ya, air, darah, kemudian misalkan udara, nah itu juga termasuk fluida. Jadi fluida itu adalah zat alir, jadi dia mengalir. Nah, jadi kalau fluida jangan kebayang cuman air, minyak dan sebagainya ya. Nah, itu yang berbentuk gas itu juga merupakan fluida. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gaya dan tekanan yang ada di dalam fluida. Biasanya itu menggunakan prinsip Pascal. Ya. Prinsip Pascal kalau di fisika sering disebut dengan tekanan hidrostatis. Itu kalau tekanan ya, ini kan. Tekanan hidrostatis. Jadi konsepnya ini ya. Jadi tekanan di dalam fluida itu akan bertambah dengan semakin dalam. Jadi tekanan yang paling kuat itu adalah bagian dalam. Jadi ada permukaan air, kemudian di sana ada tekanan yang lebih rendah ketika masuk ke dalam. Ya, jadi semakin ke dalam, maka tekanannya akan semakin kuat. Ya. Nah, kalau kita punya dua titik, dua titik ukur dalam fluida, katakanlah bak mandi atau apa, ya, satu titik ada di P1, satu titik ada di P2, maka perbedaan tekanan titik 1 dan titik 2 itu adalah seperti ini. Rho kali G dikali H. Ya. Rho ini adalah massa jenis zat cair. Ya. G itu adalah percepatan gravitasi. Dan H itu adalah kedalaman, ya, kedalaman ukurnya, ya. Bukan ketinggian, ya. Kan ketinggian. Kalau ketinggian kan dari permukaan ke atas. Tapi kalau kedalaman dari permukaan ke bawah. Jadi H ini adalah kedalaman, bukan ketinggian. Ya, walaupun ketinggian juga bisa pakai simbol H dengan satuan meter juga.
Tapi supaya lebih nyambung dengan konsep fluidanya, maka H ini adalah kedalaman. Nah, kalau kedalaman kan ngukurnya itu bukan dari dasar ya, bukan dari dasar titiknya, tapi dari atas, dari permukaan. Ya, jadi kalau misalnya kita punya apa tuh bak mandi tingginya adalah 1 meter, kemudian kita akan mengukur tekanan di titik 0,3 meter dari bawah. Nah, berapa kedalamannya? Coba. Kita punya bak mandi. Dalam tingginya itu adalah 1 meter. Nah, kita akan mengukur tekanan di titik 0,3 meter dari bawah, dari dasar. Berapa kedalamannya? Rahma. Ya? Nah, itu pada tahu. Hah? Kalau kedalaman tadi, kedalaman itu kita ukur dari permukaan. Dari permukaan, nah ini kedalaman. Jadi ini permukaan. Ya, ini permukaan, kedalaman itu diukur dari sini sampai ke dalam. Nah, itu kedalaman. Ya, bukan diukur dari dasar, bukan. Bukan diukur dari dasar ke sini, bukan, tapi dari permukaan ke titik ukurnya. Nah, tadi kalau kita punya bak mandi yang tingginya 1 meter, ini 1 meter. Nah, kita ingin mengukur tekanan di titik 0,3 meter dari dasar. Ini dasar, 0,3 itu sekitar ini. Berapa kedalamannya? 0,7. 0,7 ya. Nah, itu kan. Jadi bukan yang dari dasar yang diukur ya, tapi dari permukaan. Nah, itu kedalaman ya. Rho-nya itu adalah massa jenis zat cairnya. Kalau air itu biasanya 1 gram per centimeter kubik. Ya. Atau 1 kilogram per meter kubik. Ya enggak? Benar enggak? Sekilogram per meter kubik. Masuk akal enggak? Nah, nanti kamu cek ya. Kamu cek. Jadi rho air itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, kalau dalam ukuran 1 meter kali 1 meter, nah berapa massanya? Ada nggak kira-kira 1 kilogram? Tuh ya. Nah, nanti dicek. Kayak logika saja, kalau 1 gram per centimeter kubik. Kalau dalam 1 meter kubik, 1 meter kubik itu ukuran bak mandi kita itu adalah panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya juga 1 meter. Nah, itu 1 meter kubik. Ya, 1 meter pangkat 3. Nah, kira-kira berapa ininya apa? Masanya ya. Ada enggak sekilo? Sahira, Puja. Hah? Kira-kira. Nggak tahu, Pak. Kenapa kamu tuh? Hah? Nggak Kenapa tahu, Sahira? Hah? Gimana? belum paham nian, Pak. Enggak usah paham, ini pakai logika saja. Kamu punya bak mandi kan di rumah kan? Kira-kira. Kalau ukuran segalon, ada enggak sekilo? Pernah enggak nimbang? Beli gula sekilo, pernah enggak? Dalam sekilo. Iya, Iya. lebih dah. Nah, itu pakai logika, jadi mikir di sana. Nah, enggak harus paham, itu pakai logika saja. Nah, itu maksudnya. Jadi, coba ini ya.
T itu fluida ya. Nah, jadi tekanannya itu adalah tekanan hidrostatis. Jadi Rho GH. Nah, ini hanya konversi satuan, ya. Konversi satuan. Jadi 1 Thor itu sama dengan 1 mm Hg. Nah, ini konversi saja. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip Pascal. Ya, prinsip Pascal itu sederhananya nanti seperti ini. Ini prinsip Pascal. Jadi kalau di bagian A1 ini kita berikan tekanan, nanti tekanan ini itu akan dirasakan oleh bagian A2. Ya. Jadi A1 ini akan dirasakan bagian A2. Nah, itu prinsip Pascal. Jadi tekanan yang diberikan ke satu permukaan ini lewat fluida ya, ini fluida. Maka akan diteruskan ke permukaan yang lain. Kalau ada 3, maka akan diteruskan ke 3. Ya. Tuh. Ya, logika saja ini. Ini kita tekan, bayangkan. Nah, ini pasti naik ke sini kan. Atau ini kita tekan, dia akan naik ke sini. Seperti itu. Nah, ini logika sederhana, enggak berat, enggak harus berat-berat. Ya. Nah, sekarang bagaimana mencari tekanan yang di sini, tekanan yang di sini, karena konsepnya tadi adalah tekanan yang di sini itu akan sama dengan tekanan yang di sini. Ya. Jadi tekanan di bagian A1 itu akan sama dengan tekanan yang ada di bagian A2. Nah, itu konsepnya. Sekarang bagaimana mencari tekanan yang di sini atau tekanan yang di sini? Nah, tadi tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada luasan tertentu. Nah, ini. Jadi gaya yang bekerja pada luasan tertentu. Jadi kalau kita menekan meja dari atas, maka besarnya tekanan itu adalah berapa besar gaya yang kita berikan pada permukaan yang kita tekan di meja tadi. Nah, ini. Ya. Jadi semakin besarnya luas permukaan, luas permukaan ini semakin, misalkan ini semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Ya. Jadi kalau ini semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Tapi kalau ini semakin kecil, maka tekanannya itu semakin besar. Nah, kalau kita menggunakan pisau, ya, kalau kita menggunakan pisau, lebih enak menggunakan pisau yang tajam dibandingkan dengan pisau yang tumpul. Kenapa? Apalagi misalkan ngiris bolu, ngecek mangga, pakai pisau tumpul, habis mangganya kan, hancur lebur. Nah, tapi kalau menggunakan pisau yang tajam, akan mudah mengupasnya. Kenapa? Karena kalau permukaannya tajam, artinya kalau pisaunya tajam, artinya permukaannya itu coba lebih tebal atau lebih tipis kalau pisau yang tajam. Tipis, Pak. Lebih tipis, Pak. Lebih tipis. Jadi kalau permukaannya tipis, maka tekanannya akan besar, mudah untuk memotong. Nah, itu. Tapi kalau pisaunya tumpul, pakai belakang pisau, pakai punggung pisau itu ya besar tekanan yang kita perlukan untuk memotong. Nah, ya, itu. Jadi tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada luasan tertentu seperti ini. Nah, ini gaya tekanan. Nah, tekanan ini tadilah yang kita bicarakan di sini tadi. Ya, yang kita bicarakan di sini tadi. Jadi ada F1, ada A1 bekerja pada permukaan A1 ini. Kemudian ini A2, F2 bekerja pada permukaan A2. Nah, tekanan yang ada pada A1 itu akan diteruskan kepada A2. Jadi P
F1 sama dengan P2. P-nya seperti apa? P-nya adalah ini. Ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ya. Bisa? Paham? Itu prinsip tekanan ya. Jadi yang kita gunakan di sini adalah Paham, Pak. pertama adalah tekanan hidrostatis. Iya, kenapa, Agung? Tadi Pak nanyakan paham. Oh, oke ya. Jadi yang kita gunakan pertama tekanan hidrostatis, yang kedua adalah hukum Pascal ya. Hukum Pascal. Oke, kita lanjut ke skeleton. Skeleton itu apa? Kamu di biologi. Apa, Gung? Tulang. Skeleton, Gung? Hah? Tulang, Pak. Rangka. Tulang. Tulang kerangka. Gimana? Tulang? Rangka. Oh, rangka. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Ini apa ini? Otot ya. Kemudian misalkan ini apa ini? Hydrostatic skeleton. Apa hydrostatic skeleton? Ini apa nih? Oh, oke. Jadi dia menghitung berapa tekanan yang ada di dalam tulang ya. Dalam tulang itu ada cairan nggak? Ada cairan nggak di dalam tulang? Ada, Rahma? Pak. Hah? Ada? Ada, Pak. Ada. Ada kalsium, Pak. Ada apa? Kalsium? Ya. Oh, kok baru tahu kalau tulang itu. Kirain apa tulang itu buntu aja. Ada semacam rongga-rongga. Tahu juga, Pak. Tidak pernah nengok tulang. Oh, itu. Tulang ayam? Ada Ya, sumsum Pak kalau tulang ayam. Ada sumsum. Kalau tulang sapi ayam. ada sumsumnya, Pak. Oh, itu lemak ya, Rocky ya. Nah, kalau pindang tulang, yo ada fluidanya kan? Itu ya, oke lah. Kamu yang lebih paham bagaimana apa ya struktur ya, struktur tulangnya. Nah, oke, kita anggap di sana ada cairan ya, ada cairan. Nah, jadi ketika otot yang ini bergerak, ya, bergerak, akan ada gaya Fm dalam setiap sentimeternya. Nah, gayanya sebesar ini, SAM. AM ini apa? AM ini adalah luasan ya. Luasan. Nih. Gayanya sebesar gaya kontaknya itu adalah SAM. AM-nya itu adalah apa tadi? Luas apa ya? Luas ini nih, luas yang ini di bagian dalam. Luas otot yang melingkar ini. Jadi kalau kita punya ini ada sesuatu yang mengikat. Nah, A-nya itu adalah luasan ini, luasan jari ini. Nah, itu maksudnya. Kemudian S ini adalah gaya yang dihasilkan per unit area. Jadi persatuan luas, gaya persatuan luasnya. Nah, tapi di sini katanya Fm adalah satuan gaya per satuan panjang. Ya, bisa paham? Nah, kalau ini bergerak,
Nah, kalau ini bergerak akan terjadi tekanan terhadap tulang ini. Tekanannya itu sebesar konsep tekanan tadi kan adalah gaya persatuan luas. Oke. Ricky? Mana Ricky? Ya Pak, Gimana? Nyambung nggak apa yang kita bicarakan? yang barusan bingung Pak, yang barusan Bapak tadi. Bingung? Ya, yang barusan. Nah, ini oke. Sebagaimana otot yang ini ya. Jadi kalau ototnya berkontraksi di sini, mereka akan mengenerate, membangkitkan gaya FM sepanjang masing-masing sentimeter. Jadi di setiap sentimeter itu ada gaya kontaknya, ini gaya kontaknya. Ya. FM-nya gaya kontak sebesar ini. Ya. S-nya itu adalah gaya persatuan luas dari otot ini. AM itu adalah luasan yang tadi luasan ini, luasan. Misalkan ini tali jari, ini adalah tali, maka AM itu adalah bagian ininya, bukan semuanya, tapi bagian. AM itu Itu. bisa dikatakan luas penampang, enggak, Pak? Nah, luas penampang, tapi bukan luas penampang yang di ujung sini ya. Luas penampang yang di sini. Kan ini tali, misalkan ini talinya. Hah? S-nya bukan jarak, Pak. Enggak. Hati-hati dengan simbol S, enggak selalu jarak, bukan. Ya, bisa saja beda. Ya, bukan jarak, bukan. Pak, Berarti S-nya dipecah lagi, Pak. Ya. S adalah gaya, ini. S adalah gaya yang dihasilkan persatuan luas dari ototnya. Tuh. Ya. Oke, gambar 73. Nah, ini. Nah, ini FM. Kemudian kita baca dulu sini. Ya. Nah, gaya ini akan menghasilkan tekanan di dalam WOM. Apa WOM itu? Ini istilah biologi WOM. Apa WOM? Cacing. Apa WOM? Hah? Worm cacing nggak sih Pak? Hah? Bukan cacing, Cacing. mana cacing? Ini di dalam biologi masa cacing? Ya cacing ya bagian biologi. Kita tidak bicara cacing. Nah, ya. Nanti cek lagi di sini. Pak, Hmm. jika apa? Kalau tekanannya tuh tambah banyak, berarti dia tuh dikali apa ditambah, Pak? Yang mana? Yang tekanan tadi. Tekanan. Yang di sini. Tekanan dia dibagi. Nah, Yang di sini. Bukan, Ya, Pak, yang Ina, yang tulang. di sini. Iya. Nah, kalau dilihat dari sini, jadi ini semacam apa ya? Semacam jumlahan perkalian, jumlahan perkalian. Jadi dikali di jumlah. Jadi penjumlahannya itu bukan jumlahan biasa. Jadi kali, pengali. Ya, sederhananya dikalikan saja ini S dengan AM-nya.
Gitu. Ya, jadi bukan ditambah. Seperti itu ya. Oke. Nah. Gimana, Ina? Ya, Pak. Nanti dicek lagi. Nah, sekarang kita lihat di bagian di gambar 7.3 ya. Nah, potongan. Nah, potongan worm, apa worm ini? Cacing, masa cacing? Bukan cacing. Nah, jadi sini tingginya adalah L, kemudian ini ada gaya yang keluar, ini ada gaya yang ke dalam ya. Nah, ini potongan. Potongan, kemudian ini di jari-jari potongannya itu adalah R. Nih. Luas permukaan, nah, ya, luas permukaan dari potongan ini L dikali 2R. Nih luas permukaannya L dikali dengan 2R. Ini berarti ya. L dikali 2R. 2R itu yang mana? Tingginya Itu, adalah L ya. Di tengah. Hah? R-nya yang ini. 2R-nya? Ya. 2R tuh maksudnya 2R itu Pak, kan dari itu dipotong. setengah sampai setengah, Pak. R itu kan Iya, setengah. Mau dipotong. Jadi ada 2 jaraknya. R Ada dalam 2 dan jaraknya. R dalam dan R luar. Nah, ini potongan ini tadi kan. Panjangnya adalah R, jari-jarinya tingginya adalah L. Kemudian jari-jarinya adalah R. Kalau kita punya lingkaran, jari-jarinya R, berapa panjangnya? Panjang lingkarannya. 2R. diameter 2R diameter. Kok diameter? Karena luas, ini luas ya. Kita ini dia ngomong ini luas nih. Ya. A itu luasan, L dikali dengan 2R. Nah, kalau luas itu kan panjang kali lebar itu biasanya kan. Atau tinggi dikali lebar yang bawah. Ini tingginya dikali dengan lebarnya. Lebarnya 2R. Nanti kamu cek kenapa dia 2R. Harusnya itu 2πr. Ya. Jadi kalau kita punya lingkaran, kelilingnya kan 2πr. Keliling lingkaran itu kan 2πr. Keliling itu kan menyatakan panjang. Kalau karet ini kan. Jari-jarinya adalah R, panjang karet tadi kalau kita potong itu adalah 2πr, gitu kan? 2πr. Nah, kalau luasnya maka panjang kali lebar. Nah, tinggi L dikali 2. Harusnya 2πr. Nanti dicek. Ya, kenapa dia 2R di sini? Apa pi-nya itu diabaikan karena kecil? Nah, dengan dicek. Ya. Nah, karena tekanan selalu bekerja tegak lurus kepada permukaan yang diberi gaya, maka gayanya sebesar ini. Ini kan seperti yang di atas tadi, bahwa tekanan itu adalah F per A, sehingga gayanya itu adalah P dikali A. A-nya tadi adalah ini, 2πr. Ya. Kemudian P ini adalah tekanan fluida yang dihasilkan di dalam worm dengan kontraksi bagian otot yang tadi ya. Nah, sehingga ada gaya ini dalam kesetimbangan.
2FML. Jadi ada gaya yang ini, FP sana, ada gaya yang ke dalam, FM itu keluar yang ada di sekitaran ini tadi. Ya. Nah, ini muncul lagi 2L kan. Ini kesetimbangan gaya ini. Gaya yang ke dalam sama dengan gaya yang keluar. Ini muncul lagi 2L. Kenapa 2L? Kalau dari sini, FM itu sama dengan FP. Tapi FM-nya kenapa dikalikan dengan 2L? Ini 2L ya. Oke. Nah, atau FP-nya tadi kan ini PL2R. Nah, PL2R di sini ada 2 FML. Nah, sehingga kita punya tekanannya itu adalah sebesar FM per R. Ini ada R, L-nya hilang, kemudian 2-nya hilang, jadi P-nya itu sama dengan FM per R. Nah, ini contohnya untuk menghitung tekanan yang tadi. Misalnya R-nya adalah 0,4. Lalu area yang tegak lurus otot itu per sentimeter itu adalah ini AM-nya. Kemudian S itu adalah maksimum gaya yang dibangkitkan persatuan unit adalah ini gayanya, ini FM-nya. Ya. Maka tekanannya itu adalah FM per R. FM-nya yang tadi S AM per R. Ini yang di atas tadi kan. S-nya ini, AM-nya adalah ini. Nah, ini sebesar 19,8 torr. Atau sebesar tekanan ini relatif dengan tinggi. Bentar, ini kenapa EP-nya PR kuadrat? P dikali PR kuadrat. Ini gaya, ini tekanan. Kenapa dia EP-nya itu sama dengan P PR kuadrat? Ini tidak langsung dikonversi ke sini ya. Atau 10 kali pangkat 1,32 kali 10 pangkat 4 din itu sama dengan ini mungkin. Nah, nanti cek. Nah, itu jadi mengukur tekanan yang ada di dalam tulang tadi seperti ini. FM per RR adalah radius worm, bukan cacing ya, ini nanti dicari Ricky. Cacing Ricky ini. Coba Gung, cari apa dia worm itu? Apa worm itu? Ini bukan cacing ya, nanti cek. Jadi FM per R. Itu ya, itu tekanan yang di sana. Oke? Gimana? Ada masalah? Masih agak bingung yang tadi Pak, yang A sama Ini. dengan L dikali 2R. Enggak, yang atas tadi Pak. A sama, nah, ya. A sama dengan ini, L dikali 2R. L kali 2. Nah, tadi kan Pak nanya apa sih dak KTP-nya kan dari gambar yang tadi Pak. Iya, gambar yang ini. Kenapa enggak ada Pi-nya? Boleh. Banyak. Bukan Pak, gambar yang satunya. Nah ini ya. Yang Kalau ini, misalnya dianggap secara logika, iya Pak.
Kalau dianggap secara logika sih, kenapa nggak pakai pi kan? Biasanya kalau misalnya untuk keliling atau panjang kata Pak tadi itu pakai pi, biasanya 2 pi r kan. Nah, kenapa di sini nggak pakai pi? Mungkin karena ini kan ada kalau p-nya itu ke dalam, kalau fm dia keluar. Nah, mungkin dia kan dari itu kan ada perbedaan. Jadi dia lingkarannya tidak penuh di situ, bisa dikatakan setengah lingkaran kayak itu. Padahal jadi dia tuh tidak sama Pak. Mungkin dari situ dia pi-nya tidak dimasuk ke, kira-kira itu betul tidak Pak? Apa kayak masih pening di yang sini tadi lah Pak. Mikir ke kata Pak tadi, kenapa sih tidak ada pi-nya? Jadi dipikir ke dari tadi. Harusnya ada pi. Harusnya ada pi. Kenapa dia nggak pakai pi? Harusnya 2 pi r itu adalah lingkaran panjangnya. Oke, jadi kalau ini kita bentang, nah ini R, nah Pak juga tidak yakin ini 2R. Nanti cek. Harusnya 2 PR. Nah, kenapa dia tidak dimasukkan pi-nya di sini? Nah, tapi yang jelas, mau dimasukkan atau enggak, pi-nya itu masih masuk ke dalam panjang ini kan, panjang bagian ini. Panjang bagian ini. Jadi panjang bagian ini dikali ini itu adalah luas. Ingat saja luas panjang kali lebar. Panjangnya adalah L, lebarnya adalah yang ini 2R tadi. Nah, kalaupun kita masukkan pi, masih juga sama, dia masuk ke dalam luas. Oke, kita ikutin saja dulu sementara. Nanti mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, kenapa pi-nya itu tidak dimasukkan? Ya. Jadi pada prinsipnya tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Nah, bisa kita analisis satu-satu. Oke. Ricky? Siapa yang hadir? Ricky, Rahma, Ina, Agung, Jessica, Intan, Alda, Rizky, Nadia, Utami, siapa nih? Dewi Sinta, Lorenza, Sahira, Nur Aini, kemudian Andri, Faisabila, Mei Setia, Fitriani, kemudian Rania, masuk semua ya? Anita, mana Anita Sari? Muhammad Wildan, Nindita. Mana yang? Oke, itu saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita lanjutkan tentang hukum Archimedes. Ini. Nah, kita lihat kalau masih memungkinkan, berarti minggu depan 14, 2 minggu lagi kita UAS. Ya. Atau kalau enggak minggu depan setelah pertemuan ke-15 nanti. Tuh ya. Tanggal 16 Desember, Pak. Yang Puasnya. dari ini. Yang dari SIMAK, nah, daftarnya, tanggal-tanggal. Oh, tanggal 16. Oke. Ya, Pak, Ini dari tanggal 16 Desember. ke 17, seperti itulah, Pak. 16 itu minggu ke minggu kedua ya. Minggu kedua. 16 itu sesuai jadwal kita atau mulainya? Tidak, Pak. Itu apa aku nengok yang dari SIMAK tuh nah. Dari tanggal 16 atau 17 itu nah, Pak. Sampai tanggal berapa Desember. Oke. Ya. Oke lah, nanti kita lihat. Ya, mudah-mudahan masih cukup waktunya untuk sampai pertemuan ke-15. Nah, pertemuan ke-16 kita UAS.
Dan siap-siap offline ya, UASnya ya. Iya, Pak. Siap-siap offline ke kampus UASnya. Nah, kan cuma lewat nge-zoom bae kan ini kan. Nah. Ricky di kamar masih kayaknya. Rahma di mana nih kan? Tuh ya. Di rumah, Oke, Pak. sampai sini ya. Nanti absen di e-learning silakan. Nah, kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.